kepada wali kota menyampaikan saya kecelakaan, kerugiannya sekian, mohon untuk Pak Wali Kota mengganti. Kalau tidak mengganti, maka saya akan menempuh langkah hukum dengan cara apa? Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Kemarin kan ada sahabat Rumah Pancasila yang minta, Bang, kalau kita naik kendaraan, kecelakaan di jalan yang berlobang, bagaimana cara menuntutnya? Kepada siapa menuntutnya? Dan bagaimana menyiapkan alat buktinya? Dan apa dasar hukumnya? Nah, siang hari ini saya sama tim akan turun ke lapangan untuk menunjukkan jalan rusak model apa yang bisa untuk dijadikan dasar ketika Anda jatuh, Anda menuntut. Cara menyiapkan buktinya seperti apa, dasar hukumnya seperti apa, berapa besar ganti kerugian, dan kepada siapa kita menuntut. Ikuti perjalanan kami siang hari ini. Sahabat Rumah Pancasila, poin pertama, jalan rusak seperti apa yang kalau Anda jatuh, kemudian dapat dilakukan tuntutan. Jalan rusak yang, ini hanya contoh ya, karena saya cari jalan yang rusak, hampir keseluruhannya sudah diperbaiki. Nah ini aja contoh. Ini ada kerusakan jalan pas di tikungan. Yang bisa dilakukan penuntutan, poin pertama adalah jarak 100 meter sebelum jalan rusak ini, baik dari sana ataupun dari sana, itu harusnya sudah dibuatkan papan peringatan oleh penyelenggara jalan. Nah, kalau ternyata tidak ada papan peringatan, jarak 100 meter sebelum ada lubang jalan ini, maka ketika Anda jatuh di sini, Anda dapat melakukan tuntutan kepada penyelenggara jalan. Caranya seperti apa supaya Anda bisa melakukan penuntutan terhadap penyelenggara jalan? Saya contohkan ya. Pertama, Anda harus menyiapkan alat bukti. Begitu motor umpamanya, nyenggol jalannya ini, kemudian Anda jatuh, Anda minta tolong orang untuk memfoto posisi Anda ketika jatuh. Kendaraan yang rusak, jangan dipinggirkan dulu, Anda dokumentasikan dengan handphone yang Anda punya. Dokumentasi pada saat terjatuh di sini, keadaannya di sini seperti apa. Kalau seumpamanya ada orang yang menolong Anda, maka minta tolong kepada orang yang bersangkutan, umpamanya fotokopi KTP atau lain sebagainya, agar dia mau menjadi saksi. Nah, bukti ini setelah Anda punya, yang di handphone Anda punya, Anda print menjadi bukti kertas, kemudian Anda bawa bukti-bukti ini, paling lambat dalam jangka waktu 1x24 jam, Anda cari kantor polisi yang terdekat untuk membuatkan pengaduan pertama tentang kecelakaan yang Anda alami sebelum 1x24 jam. Buat laporan kronologis kejadian kecelakaan dan kerusakan yang Anda alami. Nanti polisi akan membuat laporannya di dalam satu lembar kertas. Laporan pengaduan kronologis terjadinya kecelakaan di jalan mana, saksinya siapa, yang menimpa siapa, kerugiannya apa. Itu nanti di dalam kertas form itu identitasnya lengkap. Jadi polisi lalu lintas itu nanti yang membuatkannya. Setelah semuanya itu jadi, baru kemudian Anda dapat mengurus tentang ganti kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 273. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana ganti kerugian yang diatur di dalam pasal 273? Yang pertama, kalau Anda jatuh di jalan, kemudian kerusakannya itu pada kendaraan dan luka ringan lah, maka penyelenggara jalan itu wajib untuk memberikan ganti rugi maksimal 12 juta. Kalau tidak memberikan ganti rugi 12 juta rupiah atau sesuai dengan kerusakan yang Anda alami, ancaman pidananya adalah 6 bulan kepada penyelenggara jalan. Poin kedua, apabila Anda mengalami luka parah dan kerusakan parah, maka ganti ruginya adalah 24 juta rupiah. Kalau tidak diganti rugi maksimal 24 juta rupiah, maka ancaman pidananya adalah 1 tahun penjara. Itu di ayat 2. Kemudian apabila ternyata yang jatuh meninggal dunia, kalau meninggal dunia maka ganti ruginya adalah 120 juta rupiah.
Kalau tidak diganti, maka penyelenggara jalan diancam dengan pidana 5 tahun penjara. Nah, di ayat keempat, itu diatur mengenai penyelenggara jalan yang tidak memasang rambu-rambu peringatan. Kalau mereka tidak memasang rambu-rambu peringatan, maka ancaman pidananya adalah 6 bulan atau ganti rugi sebesar 1,5 juta rupiah. Itu aturannya di dalam pasal 273. Kemudian pertanyaan daripada sahabat Rumah Pancasila adalah, penyelenggara jalan itu siapa sih yang bisa dituntut sih? Nah, penyelenggara jalan itu Anda bisa lihat di dalam ketentuan pasal 57 dan pasal 58 peraturan pemerintah tentang jalan. Di peraturan nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Nah, di sana disebutkan begini. Penyelenggara jalan umum itu adalah kementerian. Dalam hal ini pasti Menteri Perhubungan yang bertanggung jawab. Penyelenggara jalan provinsi yang bertanggung jawab adalah gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian penyelenggara jalan untuk kabupaten dan kota serta desa itu adalah bupati ataupun wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Dengan demikian pertanyaannya adalah, Pak, yang harus kita laporkan dan bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kecelakaan yang kita alami di jalan rusak adalah siapa? Yang pertama jelas kalau jalan umum adalah Menteri Perhubungan. Kalau jalan provinsi maka gubernur. Kalau jalan kota maka wali kota. Kalau jalan kabupaten maka bupatinya yang dituntut atau dilaporkan ke kepolisian. Pertanyaannya kemudian, cara untuk mendapatkan ganti kerugian itu seperti apa? Nah, setelah Anda sudah punya bukti-bukti lengkap, termasuk laporan di polisi lalu lintas tadi mengenai kronologis kejadian kecelakaan, maka Anda dapat mengirimkan surat. Kalau umpamanya di kota Semarang ya, saya mencontohkan wali kota Semarang. Anda mengirimkan surat resmi bersama buktinya fotokopi kepada wali kota menyampaikan, saya kecelakaan, kerugiannya sekian, mohon untuk Pak Wali Kota mengganti. Kalau tidak mengganti, maka saya akan menempuh langkah hukum dengan cara apa? Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Laporannya polisi setelah Anda memberikan somasi atau teguran dulu kepada wali kota untuk memberikan ganti kerugian. Dasarnya pasal 273 dan ketentuan pasal 57-58 peraturan pemerintah tentang jalan. Nah, nanti kalau Pak Wali Kota tidak mau untuk memberikan ganti rugi, maka Anda dapat melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga nanti kalau Wali Kota tidak mengganti kerugian yang Anda derita akan masuk penjara. Kalau tidak, Anda ingin menuntut uangnya langsung, Anda bisa menempuh ke jalur sidang perdata dengan cara mengajukan gugatan. Gugatannya adalah perbuatan melawan hukum. Itu yang bisa disampaikan oleh Rumah Pancasila. Jangan lupa ya, selalu berbagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, sehingga keadilan-keadilan di bidang hukum dapat kita jumpai di seluruh Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa ya, buka mata, buka telinga, buka hati, selalu melakukan kebaikan dengan tangan kita dan selalu mencintai dengan hati kita. Jangan lupa, untuk para pejabat, marilah kita memfokuskan diri untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum dari Sungai Banjir Kanal Barat, Joseph Parera dan tim Rumah Pancasila, Mas Rian, Mas Kisut, drivernya Mas Eko, melaporkan tentang bagaimana laka lantas itu dapat dituntut ketika terjadi terhadap jalan rusak. Marilah kita bercermin alam yang selalu bersyukur pada Tuhan. Marilah kita mencontoh alam yang selalu memberi tanpa meminta. Marilah kita agar bumi menjadi surga kita. Oh, agar bumi menjadi surga kita. Oh, 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 yeah, yeah,
Turun